Mu'alaf Dr. Gigi Karisa Grani menyinggung Quran Surat Al-Ma'idah ayat 116. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, doa, sholawat, serta keselamatan biar selalu dicurahkan kepada Rasulullah, junjungan dan pembimbing kita Nabi Muhammad bin Abdillah. Sebelum kita lanjutkan, mohon kiranya teman-teman bisa mengklik tombol subscribe, like, serta bagikan info kebaikan ini agar semakin sulit channel-channel keburukan tampil di layar handphone teman-teman sekalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 116 yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Dari ayat Al-Quran ini, banyak pengikut Kristen yang tidak memahami atau yang ekstrem mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan Al-Quran tersebut karena faktanya dia tidak menyembah Ibu Yesus atau Maria. Namun jika kita telusuri, ada banyak denominasi atau bahkan sekte di dalam pengikut Kristen atau agama Nasrani. Dan memang pada saat itu ada pengikut Kristen yang menuhankan Bunda Maria, disebut sekte Koliridianisme, atau ada juga sekte Mariamites. Namun ada beberapa sekte-sekte kecil yang lain yang menuhankan Ibu Yesus atau Bunda Maria sebagai Tuhan. Itulah mengapa ada surat di dalam Al-Quran yang berisi tentang, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Jadi ayat ini merespon pada sekte Kristen yang menuhankan Bunda Maria. Jejaknya masih gampang kita lihat bahwa Ibu Yesus banyak yang mengatakan Ibu Allah atau Ibu Tuhan atau Ibu Gereja. Dan kalau Anda mau menelusuri tentang Koliridianisme, Anda bisa cek di dalam Google Internet, silakan Anda cari sendiri. Namun Koliridianisme ini saat ini juga masih nampak atau sering disebut Koliridianisme modern. Kelompok Hipermarian dan para penulis yang terlalu meninggikan Bunda Maria dan sangat fokus terhadapnya, sehingga tidak jarang mengecualikan Kristus dapat dikatakan bersalah atas usaha penyembahan berhala atau pemuliaan Maria melebihi Kristus. Di samping itu muncul gerakan feminisme modern yang memuja seorang wanita sebagai ilah. Di samping itu, devosi yang berlebihan oleh umat Katolik dapat dianggap penyembahan berhala. Artinya, kebaktian tersebut yang menyembah Ibu Yesus sebagai Tuhan banyak ditentang oleh umat Katolik saat ini karena dianggap penyembahan berhala. Namun, tidak jarang kita mendengar umat Katolik menyebutkan Bunda Maria sumber segala rahmat, ampunilah dosa kami. Padahal sumber segala rahmat itu adalah Allah, sedangkan Bunda Maria hanya digelari pengantara segala rahmat. Namun, itulah yang disebut gejala Koliridianisme modern. Memang benar, Koliridianisme modern ini dianggap sesat oleh mainstream Kristen. Tetapi Koliridianisme ini faktanya telah ada, makanya ayat Al-Quran tadi merespon. Bambang Nursena, tokoh Kristen Ortodoks Syria,
nampaknya juga memberikan pengakuan bahwa bentuk Pseudo Trinity yang terdiri dari Allah, Isa, dan Maryam adalah sebuah realitas yang pernah terjadi. Namun, Nursena membatasi bahwa reaksi di dalam ayat Al-Quran itu yang kerap kali kritis terhadap sejumlah keyakinan Kristen tidak semua didasarkan atas kekristenan yang ortodok. Jadi reaksi Al-Quran itu menurut Bambang Nursena bukan didasarkan pada kekristenan ortodok. Penilaian Islam tentang Kristen menurut Nursena tidak ditujukan pada kekristenan yang lurus. Jadi kekristenan yang ortodok menurut Bambang Nursena tadi merupakan kekristenan yang lurus. Namun lebih ditujukan kepada praktek-praktek sekte-sekte Kristen yang sesat dan menyimpang atau heterodoks. Hakikatnya, Nursena mengakui bahwa praktek penuhanan terhadap pribadi Maryam atau Ibu Yesus atau Maria bukanlah sebuah omong kosong, namun merupakan fakta historis. Jadi memang pada saat itu ada sekte Kristen yang menyembah atau menuhankan Maria. Ini biar menjadi jelas bagi kaum Nasrani maupun teman-teman Islam. Sebagai sebuah realitas historis, sisa-sisa penyembahan terhadap Maria masih dapat ditemukan hari ini di sejumlah wilayah Eropa, termasuk Polandia, bahkan Inggris Raya, dan Perancis Selatan. Menurut survei yang dilakukan oleh Ian Beck pada tahun 1985, masih ditemukan patung Bunda Maria yang berwarna hitam yang dikenal dengan sebutan Black Virgin atau Black Madonna. Patung tersebut sengaja dibuat untuk dipuja atau disembah sebagai Tuhan. Bahkan patung-patung tersebut selalu diasosiasikan dengan sejumlah situs pemujaan kaum pagan dari masa yang jauh lebih kuno. Ditenggarai bahwa penyembahan terhadap pribadi Maria merupakan hasil proses adopsi dan perkembangan dari pemujaan terhadap sejumlah dewi pagan yang memiliki kisah kehidupan sama persis dengan kisah Yesus dan ibunya Maria. Dalam kebudayaan paganisme dikenal Bacchus Dionysius, yaitu dewa matahari Yunani yang lahir dari kandungan seorang perawan bernama Demeter yang mengandung dari benih dewa Jupiter tanpa hubungan badan. Bacchus lahir pada tanggal 25 Desember dan terbunuh untuk menebus dosa manusia. Dikisahkan pula bahwa Bacchus kemudian bangkit kembali dari kematiannya. Apakah penyembahan terhadap Maria adalah bentuk kekristenan heterodoks yang menyimpang seperti diutarakan Bambang Nursena tadi? Maka biarlah waktu yang akan menentukan. Sebab sejumlah pertarungan keyakinan yang mendasar dalam dunia Kristen bahkan sampai saat ini belum selesai. Jadi respon sekte kekristenan saat ini atau mazhab Kristen saat ini yang menganggap dirinya Kristen yang lurus mengatakan bahwa surat dari dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Maria dianggap sebagai Tuhan tidak tepat, itu biarlah, karena faktanya memang ada kelompok Kristen walaupun dianggap sesat oleh kelompok Kristen garis lurus yang mengatakan bahwa Maria adalah Tuhan. Mari kita lihat pertarungan antara kaum Trinitarian dan Unitarian saat ini juga masih berlangsung. Trinitarian menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan, sedangkan Unitarian menganggap Yesus adalah nabi atau utusan, artinya dia bukan Tuhan. Masalah penyembahan dan ketuhanan Maria tentu bagi mereka akan lebih menguntungkan jika hal ini terhapus dari ingatan sejarah. Namun demikian, di dalam Al-Quran tidak hanya merespon tentang penganut atau sekte Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan, tetapi Al-Quran juga merespon tentang masalah tiga Tuhan. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang melarang tentang menyembah lebih dari satu Tuhan. Masalah Trinitas yang diakui mayoritas dunia Kristen dewasa ini juga bukan tanpa cacat sejarah. Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi, menurut informasi Ibnu Patrick, dihadiri oleh 2048 orang peserta yang terdiri dari para uskup. 318 diketahui sebagai pendukung konsep ketuhanan Yesus, sedangkan 700 orang uskup merupakan pendukung Arius yang menolak hakikat ketuhanan Yesus.
dan sisanya memiliki sejumlah kepercayaan yang berbeda, termasuk yang mempercayai ketuhanan Maria. Namun anehnya, berkat prakarsa Kaisar Konstantin, hanya pendapat 318 orang pendukung ketuhanan Yesus tersebut yang kemudian dimenangkan. Jelas Kaisar Konstantin telah memerankan agenda politik pribadinya dengan sukses. Wallahu a'lam bishawab.